ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في العرش المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن أصاب بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خاطب واتقى بدار لهم فيها من كل خير مزيد أحمده جل وعلا حمدا يليق بجلاله وهو القائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا كفو ولا ضد ولا نبيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد الناصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من النار حرها شديد وقهرها بعيد. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jemaah salat subuh yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari yang berberkah ini, dan kita di pagi hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk umat Islam, "Burika fi bukuri ummati." Telah diberkahi untuk waktu-waktu pagi bagi umatku. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Saya bermohon kepadanya semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang bermanfaat, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tergolong ke dalam mereka yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan di dalam sabdanya, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majlis tersebut di depan para malaikatnya untuk dibanggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menggolongkan kita semua dari mereka yang mendapatkan keutamaan ini. Dan tentunya saya dari arah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri manusia. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara yang baik ini. Semoga kita semua dari orang yang memetik keutamaan dari sabda beliau bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema yang dipesankan untuk saya pada pagi hari ini tentang rasa takut kepada Allah dan dahsyatnya neraka. Dan tema pembahasan ini adalah suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan seorang hamba, seorang muslim dan muslimah. Bagaimana tidak, sedangkan akar segala kebaikan itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba selalu mengingat kepada Rabb-nya, selalu mengetahui akan jati dirinya yang kadang bergelimang dengan dosa dan maksiat, sering lalai dan jauh dari Rabb-nya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu hal yang telah disebut di dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadisnya. Dan kalau kita melihat ke dalam biografi para sahabat dan para ulama yang salih setelahnya,
tampak sekali rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala mewarnai kehidupan. Dan inilah yang membawa mereka kepada jenjang-jenjang kebaikan, motivasi yang sangat kuat untuk mereka di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjanjikan bagi siapa yang takut kepadanya dengan janji yang indah. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi siapa yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah, Allah telah menyiapkan untuknya 2 surga. Iya. Siapa yang takut kepada maqama rabbih. Maqama rabbih di ayat di surah Ar-Rahman ini, sebagaimana di beberapa ayat lainnya, ditafsirkan oleh para ulama dengan 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama, maqama rabbih, dia takut kepada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan rasa takutnya ini, dia selalu beribadah kepada Rabb-nya, memohon ampunannya, dan mengharapkan rahmatnya. Mana yang kedua, penafsiran yang kedua dari maqam Rabbih, kedudukan Rabb-nya, yaitu seorang hamba takut tatkala ia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah dia lakukan di atas muka bumi ini. Karena apa saja yang kita lakukan di atas muka bumi ini ada perhitungan dan ada hisabnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Dan pertanyaan yang kedua, al syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Dan pertanyaan yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Dan pada harta ada 2 pertanyaan, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan pertanyaan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ini 4 pertanyaan, hendaknya kita siapkan jawabannya sebelum kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rasa takut pada diri seorang hamba kepada Rabb-nya harus selalu tertanam dan terhias indah di dalam hatinya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabb-nya, dia mendapatkan 2 surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya di kala gaib. Di kala gaib ini tafsirkan dengan 2 penafsiran. Di kala gaib ada yang memaknakan ia tidak menyaksikan Nabi, tidak melihat turunnya Al-Quran, tetapi dia tetap beriman. Iya. Ini yang dimaksud di dalam ayat di penafsiran yang pertama. Dan di penafsiran yang kedua, dia takut kepada Rabb-nya dikala tidak ada yang menyaksikannya, dia sendiri. Tapi dia tetap takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini disiapkan untuknya 2 hal. Lahum maghfiratun, untuknya pengampunan. Sebab rasa takut ini dari hal yang menggugurkan dosa. Wa ajrun kabir, dan untuknya pahala yang sangat besar. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, "Aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu min Allah azza wa jalla." Akar segala kebaikan di dunia dan di akhirat adalah takut kepada Allah azza wa jalla. Wa kullu qalbin laysa fihi khawfun min Allah fa huwa qalbun kharib. Kata beliau, setiap hati yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hati yang rusak. Karena itu, hadirin sekalian, Allah berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian semua kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian
Dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang kejam dan bengis. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah. Dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Iya. Karena itu, hendaknya kita tergolong pada mereka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan tentangnya. Akan rasa takutnya dan pengabdiannya kepada Allah. Lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifu Allah bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Untuk mereka ada lapisan-lapisan neraka dari atas mereka, dan di bawah mereka juga ada lapisan-lapisan neraka. Ingatkan bagaimana keadaan penghuni neraka di akhirat. Kemudian Allah mengingatkan, dzalika yukhawwifu Allah bihi ibadah. Hal tersebut agar hamba-hambanya takut kepadanya. Ya ibadi fattaqun. Karena itu wahai hamba-hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Dan hendaknya kita semua tergolong kepada mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan persilih siang dan malam terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah terhadap orang-orang yang memiliki hati, yaitu orang-orang yang berpikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Dan mereka selalu tafakkur di dalam penciptaan langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Yang memikirkan penciptaannya, melihat persilihan siang dan malam, melihat langit dan bumi, semuanya mengarahkannya kepada satu hal, untuk takut kepada Allah. Seraya ia berkata, faqina adzabannar. Jagalah kami, peliharalah kami, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Dan hendaknya kita semua tergolong pada mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama إنها ساءت مستقرا ومقاما. Allah sifatkan hamba-hambanya wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba ar-Rahman adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan lemah lembut, dengan merendah hati. Apabila orang-orang jahil menegur mereka, mereka mengucapkan keselamatan. Dan di antara sifat mereka adalah orang yang di malam hari mereka menghiasinya dengan sujud kepada Rabbnya dan berdiri melakukan salat. Seraya berkata, wahai Rabb kami, palingkanlah kami dari siksaan neraka Jahannam. Sesungguhnya siksaan neraka itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali dan sejelek-jelek tempat tinggal. Iya. Dan hendaknya kita semua tergolong pada mereka yang dipuji oleh Allah di dalam firman-Nya. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Orang yang beriman itu adalah orang yang selalu takut kepada siksaan Rabb-Nya. Dan banyak lagi ayat-ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang hal ini. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah kebanyakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, peliharalah kami. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan berikanlah kepada kami kebaikan. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Dan di akhirat juga kebaikan. Dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Juga dari sejumlah sahabat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun la tara a'yunuhumun nar yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang mata mereka tidak akan disentuh oleh api neraka pada hari kiamat. Salah satunya adalah
Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli, yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang diteduhi oleh Allah di bawah teduhan arsy-Nya pada hari kiamat. Tatkala matahari dekatkan di atas kepala, tidak ada teduhan bagi seorang hamba kecuali di bawah teduhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 7 golongan yang diteduhi oleh Allah. Salah satunya, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fahadat aynah. Seorang lelaki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, kemudian berlinanglah air matanya. Karena itu, kalau kita melihat ke biografi para sahabat dan para ulama salih setelahnya, tampak betapa keindahan hidup di lembaran-lembaran kehidupan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Law nada munadin minas sama, ayyuhan nas innakum dakhiluna al-jannah kullukum illa rajulan, la khiftu an akuna anahu." Kata Umar, andai kata ada yang mengumumkan dari langit, "Wahai sekalian manusia, kalian semuanya masuk surga kecuali 1 orang." Maka kata Umar, "Saya khawatir 1 orang itu adalah saya." Dan suatu hari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menangis dengan suatu tangisan yang sangat memilukan. Ditanyakan kepada beliau, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Sa'id?" Kata beliau, "Akhafu ayatrahani Allahu ghadan fin nari wa la yubali." Saya khawatir esok di kemudian hari Allah melempar saya ke dalam neraka dan Allah tidak mempedulikannya. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Al-Hasan Al-Basri, bagaimana rasa takut mereka seakan-akan api neraka itu tidak diciptakan kecuali untuk mereka berdua. Iya. Dan sebagian dari para ulama ada yang ketika dipanaskan untuknya api, dia melihat dari api dunia ini berubahlah warna kulitnya dan tampak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan." Sesungguhnya kami menjadikan api di dunia ini sebagai peringatan. Karena api di dunia ini adalah bagian dari 70 kali lipat dari panasnya api di neraka. Sedangkan api di dunia sudah cukup membakar seorang hamba. Bagaimana pula dengan api neraka yang tingkat panasnya 70 kali lipat daripada api di dunia ini. Karena itu, hendaknya kita semua selalu menanamkan rasa takut ini di dalam diri. Menghiasi diri kita dengan rasa takut tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kuat, orang yang paling dekat kepada Allah, dijamin untuknya surga. Bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya. Beliau salat malam hari sampai pecah-pecah kedua kakinya. Dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan hal tersebut? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang." Beliau berkata, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Beliau khawatir tidak digolongkan ke dalam hamba yang bersyukur. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, la ra'aitum ma ra'aitu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata beliau, demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, andai kata kalian pernah melihat apa yang aku lihat, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat Mikail tertawa?" Maka Jibril berkata, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Sesungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Mikail tidak pernah tertawa semenjak neraka diciptakan. Karena itu gambarkanlah keadaan diri kita tatkala kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan, "Waji'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra."
Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan didatangkanlah dengan neraka jahanam pada hari itu. Tatkala manusia sudah berkumpul di padang mahsyar dan sudah berlalu penantian yang dahsyat tersebut di padang mahsyar, di mana manusia seluruhnya takut kepada Allah. Jangankan kita, para nabi dan para rasul, mereka hanya berkata, nafsi, nafsi, aku hanya memikirkan diriku dan diriku. Setelah itu, ditegakkanlah hisab, didatangkan neraka jahanam. Allah mengingatkan, pada hari itu, manusia pun mengingat akan perilaku dan dosa yang dia lakukan. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya dia mengingat? Sedangkan hari itu bukan lagi hari untuk menyesal. Hari itu adalah hari hisab. Yaqulu ya laitani, manusia ini berkata, wahai andai kata, qaddamtu li hayati, saya telah mengedepankan amalan-amalan kebaikan di kehidupanku. Iya, semuanya akan menyesali keadaan dirinya pada hari itu. Orang yang salih pun menyesali bagaimana ia kurang di dalam beramal tatkala ia di dunia. Apalagi kalau dia di dunia itu memang keadaannya adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan bagaimana keadaan orang-orang yang dikumpulkan di hari itu. Khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafif. Mereka khusyuk dari kehinaan. Mereka memandang dengan sudut pandang yang lesu. Sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini pada kita semua. Laqad kuntum fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak. Sungguh kalian dulunya lalai dari hal ini. Kalian tidak pernah mengingat akan akhirat. Tidak pernah ingat bahwa kalian akan mengalami hari yang dahsyat tersebut. Kalian sungguh telah lalai dari hal ini. Maka kami pun menyingkap, menutup padamu apa yang dulu menutupimu. Maka pada hari ini pandangan matamu sangat tajam di dalam memandang. Pandangan matamu sangat tajam di dalam memandang. Dan perhatikanlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Hatim, beliau berkata, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Rabbnya akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada perantara antara dia dan antara Allah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Hamba ini melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang dia sudah lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu, dia melihat ke sebelah kirinya, fala yara illa ma qaddam. Dia tidak melihat kecuali amalan yang dia sudah lakukan. Fayanzuru ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi. Dia melihat ke depannya, dia tidak menyaksikan kecuali neraka yang berada di depannya. Kemudian Nabi dari kelembutan beliau mengingatkan kepada umatnya, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada api neraka, walaupun itu hanya sekadar bersedekah dengan sepotong kurma. Iya. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Dan Nabi berkata, siapa yang tidak mampu bersedekah dengan sepotong kurma, maka hendaknya dia berucap dengan kalimat yang baik. Dan di dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, beliau berkata, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, ma kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Didatangkanlah neraka jahannam pada hari itu. Dan neraka jahannam diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali diseret oleh 70.000 malaikat. Diseret oleh 70.000 malaikat. Dari kedahsyatan neraka ini, begitu ia datang dari kejauhan, sudah terdengar golakan dan kemarahan dari neraka. Itulah yang disebutkan di dalam firman-Nya, "Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira." Apabila mereka melihat neraka jahanam, apabila neraka jahanam ini melihat manusia dari kejauhan, maka mereka mendengar dari neraka tersebut kemurkaan dan golakan api yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya taqur, takadu tamayyazu min al-ghayr, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir." Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka tersebut,
Orang yang masuk di dalamnya terdengar golakan neraka itu. Dan ia terus bergolak. Hampir saja neraka itu terbelah-belah karena kemarahannya. Setiap kali ada yang dilemparkan di dalamnya, maka penjaga neraka bertanya, bukankah telah datang kepada kalian seorang yang memberi peringatan, yang telah mengingatkan kalian akan kehidupan di hari ini? Hanya saja kalian lalai, dan akibatnya kalian masuk ke dalam neraka. Karena itu, hendaknya kita semua mengingat di hari yang dahsyat tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Penduduk neraka dari golongan jin dan manusia. Allah firman, وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak dipakai untuk memahami. Mereka punya mata tetapi tidak dipakai untuk melihat, mengambil pelajaran. Mereka punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Mereka ini bagikan hewan ternak, bahkan lebih sesat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wal insi ajma'in." Dan telah sempurna ketentuan dari Rabb-Mu bahwa Allah menetapkan, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Neraka jahanam harus penuh. Tidak boleh tidak. Allah berfirman, "Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Hari tatkala kami berkata kepada neraka jahanam, "Wahai neraka, apakah engkau sudah penuh?" Neraka jahanam berkata, "Apakah ada tambahan?" Selalu neraka jahanam ini meminta tambahan, terus meminta tambahan. Padahal seluruh penduduk neraka sudah masuk di dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke neraka tersebut sehingga neraka ini menyempit, sebagiannya menyempit kepada sebagian yang lain. Lalu neraka berkata, telah cukup wahai Rabbku, telah cukup wahai Rabbku." Neraka ini bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Allah firman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya kaum munafikin itu di derajat yang paling bawah, di lapisan yang paling bawah dari neraka. Di lapisan yang paling bawah di neraka. Menunjukkan bahwa neraka adalah suatu hal yang bertingkat-tingkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Minhum man ta'khudhu an-nar ila ka'bayhi." Di antara mereka ada yang disiksa oleh neraka, dipanggang oleh neraka sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu an-nar ila hajzatihi. Dan ada yang disiksa sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai ke lehernya, Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menggambarkan bagaimana dalamnya neraka tersebut. Beliau suatu hari duduk bersama para sahabat. Kemudian terdengar suara benda yang jatuh. Didengarkan oleh seluruh para sahabat. Nabi bersabda, "Tahukah kalian apa yang jatuh itu?" Para sahabat berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada hajarun rumiya bihi bin nar mundu 70 qariba fa huwa yahwi bin nar al-an hatta intaha ila qa'riha." Yang kalian dengar itu tadi adalah batu yang dilempar ke dalam api neraka dari semenjak 70 tahun yang lalu. Dia turun ke dalam neraka baru hari ini sampai ke dasarnya. Setelah 70 tahun. Adapun panasnya api neraka tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua darinya. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtakatin nar ila rabbiha." Neraka mengadu kepada Rabbnya. "Ya Rabbi, akalat ba'dhi ba'dha." Wahai Rabbku, sesungguhnya diriku telah memakan sebagian dari diriku yang lain. Saking dahsyatnya dan panasnya neraka ini. Maka diizinkan untuk neraka bernapas dengan 2 nafas. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas di musim panas. Itulah yang diketemukan di musim panas, suatu saat panas yang sangat panas.
Dan di musim dingin, dingin yang sangat dingin. Karena di dalam neraka tidak hanya ada api saja, tapi juga ada dingin yang menghancurkan. Ada dingin yang menghancurkan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi, sungguhnya api kalian ini, ma yuqadu bani Adam, yang bani Adam, anak Adam menyalakan api darinya, juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam." Adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Dan gambarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab." Sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami akan memanggang mereka di dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka itu matang, diganti lagi dengan kulit yang baru. Diganti lagi dengan kulit yang baru. Agar mereka merasakan siksaan. Dan di hari itu, yubassarunahum, mereka pun menyaksikan bagaimana keadaannya. Yawma yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idin bibani. Setiap orang yang bergelimang dosa sangat berharap kalau mereka bisa menebus diri mereka dari siksaan. Walaupun dia tebus dengan anak-anaknya, dia bayar dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi, dia bayar dengan istrinya. Wa akhihi, atau dia bayar dengan saudaranya. Wa fasilatihi allati tuqi, atau dia bayar dengan kelompoknya atau sukunya yang biasa melindungi dia. Iya. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Atau kalau dia mampu, dia akan bayar dengan seluruh manusia agar supaya dia diselamatkan dari api neraka. Namun Allah mengingatkan, kalla innaha laba. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atul lisyawa. Memanggang kulit. Tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Iya. Api neraka ini warnanya hitam. Diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atarawnaha humra'a kanarikum hadhihi?" Apakah kalian menyangka bahwa api neraka tersebut merah seperti api kalian ini? Kata Rasulullah, "Lahiya ashaddu sawadan min al-qar." Sungguh api neraka itu lebih hitam daripada ter. Sungguh api neraka tersebut lebih hitam daripada ter. Di dalam neraka ini penghuninya dibelenggu dengan berbagai belenggu, berbagai rantai. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira." Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang kafir belenggu-belenggu, ya, rantai-rantai dan api yang menyala-nyala. Waja'alna al-aghlala fi a'naqil ladina kafaru. Di ayat yang lain kami jadikan belenggu-belenggu mengikat leher-leher orang-orang yang kafir. Mengikat leher-leher orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang lain, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamim thumma fin nari yusyarun." Ketika belenggu mengikat leher mereka dan rantai-rantai menyeret mereka di dalam api yang menyala-nyala atau di dalam air yang sangat mendidih, kemudian mereka pun dipanggang di dalam api neraka tersebut. Waliyadzubillah. Apakah hanya ini siksaan di dalam neraka? Demi Allah, beraneka ragam siksaan di dalamnya dan berbagai kepedihan yang akan dialami oleh penduduk neraka. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Inna fin nari hayyat kamthali a'naqil bukh." Sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular-ular. Ya. Ada ular-ular seperti kepala unta yang besar. Ular ini apabila menggigit seseorang, maka dia akan merasakan panasnya selama 70 tahun. Dia akan merasakan panasnya selama 70 tahun. Dan di dalam neraka ada kalajengking. Seperti bighal. Ya. Seperti bighal, perkawinan antara keledai dan kuda. Apabila kalajengking ini menyengat seseorang, maka dia akan merasakan racun dari kalajengking itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju unuqun yaumal qiyamati minan nar." Keluar
leher dari neraka pada hari kiamat. Laha ainani tubsiran, dia punya mata melihat. Wa udunani tasman, punya dua telinga mendengar. Wa lisanun yamsik, punya lisan berbicara. Yaqulu, dia berkata, inni wukiltu bi salat. Saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Saya diperintah untuk menyiksa 3 orang. Yang pertama, bi kulli jabbarin anid. Setiap orang yang bersombong lagi keras kepala. Yang kedua, bi kulli man da'a Allah ilahan akhar. Saya diperintah untuk menyiksa setiap orang yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah. Kemudian yang ketiga, wabil musawwirin. Saya diperiksa untuk menyiksa orang-orang yang menggambar. Iya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Karena itu perhatikanlah bagaimana keadaan dan dahsyatnya neraka ini. Apalagi kalau kita di kehidupan dunia ini menghisap dan selalu merenungi apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan. Iya. Sesungguhnya di dalam neraka itu berbagai kengerian. Disebutkan tentang makanan penduduk neraka. Disebutkan juga tentang minuman penduduk neraka. Iya. Bagaimana dahsyatnya dan kengerian yang mereka alami. Dan juga disebutkan dari pakaian penduduk neraka. Bahkan subhanallah, Allah telah menciptakan untuk mereka pakaian tersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Orang-orang kafir itu telah disiapkan untuk mereka pakaian dari neraka. Iya. Kalau kita memakai pakaian dari kain di dunia ini, baik di kehidupan, di neraka, pakaian yang dipakai oleh penduduknya waliyadzubillah adalah pakaian dari neraka. Dituangkan dari atas kepala mereka air yang mendidih. Yusharu bihi ma bi butunihim. Kemudian dimasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang bergolak di dalamnya wal julud, dan sesuatu yang membakar kulitnya. Walahum maqami'u min hadid, dan mereka mendapatkan siksaan-siksaan dari besi yang tajam. Iya. Ibrahim An-Nakhai ketika membaca Ibrahim At-Taimi, kalau membaca ayat ini, beliau berkata, "Subhana man khalaqa minan nari thiyaba." Maha suci Allah yang menciptakan pakaian dari api. Yang menciptakan pakaian dari api. Saking dahsyatnya kehidupan di dalam neraka ini. Siksaan yang beraneka ragam menimpa. Ya. Penghuninya digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana penghuninya, jasad mereka sangat besar. Sampai gigi taring mereka dikatakan oleh Nabi seperti gunung Uhud besarnya. Dan disebutkan bahwa kulit mereka tebal kulit penduduk neraka. Itu bagikan orang yang berjalan perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa antara 2 bahu penduduk neraka itu perjalanan 3 hari. Tapi bagi orang yang berjalan cepat. Bagi orang yang berjalan cepat. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, pada mereka ada tangisan, ada raungan, ada teriakan, kepedihan dan kepiluhan. Mereka berdoa, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Hari tatkala manusia itu datang, tidak satu jiwa pun yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Dan hanya ada 2 golongan. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung, di antara mereka ada yang merugi. Di ayat yang lain, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Dan di ayat yang lain, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa, dan dia pula Allah yang membuat menangis. Hanya ada 2 keadaan. Apakah dia tertawa bergembira atau dia menangis dengan penuh kesedihan. Iya. Adapun orang-orang yang merugi di dalam neraka, pada mereka ada teriakan dan kepiluan yang sangat dahsyat. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih tegak, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Iya. Dan di dalam neraka itu terlihat bagaimana doa penduduk neraka, namun mereka dihardik dan semakin dihinakan, tidak didengar permohonan mereka. Dan disebutkan di dalam neraka mereka ingin keluar darinya, namun hal tersebut hanyalah khayalan belaka.
tidak mampu mereka untuk keluar darinya. Dan hendaknya kita juga mengingat bahwa orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka adalah orang yang dipanaskan untuknya terompat, sendal. Belum lagi kakinya masuk ke sendal tersebut, kepalanya sudah mendidih. Ya. Dan ini siksaan yang paling ringan di dalam neraka, waliyahudillah. Ini siksaan untuk Abu Thalib. Harusnya dia berada di lapisan paling bawah dari neraka. Karena dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Agamanya benar, tapi dia tidak beriman. Hanya karena dia takut celaan dari kaumnya. Malu kepada kaumnya. Akhirnya ia pun harusnya di lapisan paling bawah. Tapi karena Nabi SAW memberikan syafaat, dan ini hanya khusus untuk Abu Thalib saja. Tidak ada bagi yang lainnya. Maka ia pun diangkat ke lapisan yang paling atas. Ke lapisan yang paling atas. Tentunya kita berbicara tentang neraka. Adalah pembahasan yang panjang dan luas. Ayat-ayat dan hadis yang menjelaskannya juga sangat banyak. Dan saya tadi terbatas hanya menyebutkan sebagian dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Waktu membatasi kita, dan saya berharap mudah-mudahan ya, apa yang saya terangkan dari dahsyatnya api neraka dan keutamaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mahligai untuk kita semua di dalam kehidupan ini. Selalu mewarnai kehidupan kita sehingga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu orang hamba apabila dia mengingat bahwa dirinya akan kembali kepada Allah. Apabila dia mengingat bahwa ada api neraka yang diancamkan untuknya, tentunya dia akan semakin khawatir terhadap dirinya. Dan ini adalah motivasi yang besar baginya supaya berlomba-lomba untuk meningkatkan amalan salih. Dan dia juga akan tergerak, jangan sampai tergerak untuk selalu membentengi dirinya dari segala hal yang dengannya bisa memasukkan dia ke dalam neraka, menyebabkan dia menjadi pengikut syaitan sehingga menjadi orang-orang yang menemani syaitan di dalam neraka, waliyahudillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keimanan dan ketakwaan dan menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dianugerahi masuk ke dalam surganya dan dijaga dari dahsyatnya api nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua kekokohan dan keteguhan di atas agama Islam dan mengenal sunnah Rasulullah SAW di kehidupan dunia, di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Bapak dan Ibu jemaat sufi yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita dengar dan anjing penasihat dan begitu hak tadi kami sampaikan. Kita terima kasih kepada kita yang telah menyampaikan kepada kita. InsyaAllah kita tetap bersama pada subuh ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jemaat sufi yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkannya, maka kami persilakan untuk tim yang mengurus urusan masjid. Kami silakan untuk bertanya. Kami bagi menjadi dua sesi. Silakan yang pertama adalah Bapak bagi Pak Yanto, yang ketiga paling belakang Pak Ustaz. Paling belakang Pak Muhammad. Topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang terhormat, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa kasyafnya Abu Bakar dan tadi para nabinya perusahaan tadi yaitu ada seorang munafik kemarin salah makan itu suruh kami tidak mengerti, mohon jangan kami mungkin kami sendiri kalau salah satu nanti itu dan kami tahu ya kadang-kadang kami itu yang berbohong atau karena masih dijelaskan agar
agar kita bisa menjalankan. Dan apakah salah satunya itu bisa memahami atau ada sebagian fatwa ustaz-ustaz khususnya dari Jakarta yaitu yang tidak mau mengambil syariat Allah bahkan mengatakan kita ini belum saatnya melaksanakan syariat Allah itu kita dari bingung apakah mereka tidak mengambil syariat Allah bahkan dibolehkan melakukan ambilan syariat itu karena syariat itu tapi mereka harus siap yaitu apakah apa-apa yang begini ini yang menjadikan diri kita menakut dan kita tahu bersama ada dari bahwa kalau kita sendiri bahkan mungkin semua orang itu walaupun sudah menurut kacamata kita itu sudah agak menolak manusia yang mau apakah mungkin yang muslim dirinya sudah siap semacam dengan ayat Allah pasti sudah ada orang muslim dirinya sendiri sudah cukup mampu pasti mereka menganggap bahwa kita masih boleh masuk kita. Tapi tentunya kalau kita masuk SD sekolah, kita belum tahu apa kita bukan sekolah olahraga. Itulah sebenarnya apakah itu yang masuk? Kita pertama. Yang kedua, khususnya untuk pelaksanaan ini panitia, kalau waktu ada ceramah, kalau jangan dijadikan absen itu artinya mengganggu waktu kita. Jadi absen itu atau tulis di taruh di muka itu jangan kalau masuk kemudian berjalan itu kan sangat jangan disebutkan dengan unsur absen. Kalau berkata kalau itu sebelum kita melanjutkan ayat kedua kami memahamkan bahwa Baitul Ma'mur adalah dalam mencari dana. Begitu kami dari pengurus sekarang mempersiapkan di bawah dengan harga insyaallah 20.000. Jadi mungkin ada yang mengingat insyaallah menghubungi kita yang sudah siapkan di bawah. Mari kami lanjutkan Pak Ayamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kalau kita di ini ada aturan dunia. Contoh pemalsuan daripada produk itu akan dihukum. Ada beberapa kali kejadian ini satu bentuk pemalsuan artinya apa kita bagus. Tetapi makanya di dalam Islam sendiri saya lihat beberapa kelompok pemalsuan daripada Islam sendiri, tapi tidak akan dibayar. Banyak sekali. Ada yang mengaku bahwa itu dianggap tidak benar. Subhanallah. Ada penyampaian bahwa hari ini daripada tidak benar. Jadi ini luar biasa. Dan mengaku bahwa dia dirinya ada 50 juta umat di Indonesia ini. Tetapi di mana lagi ada kelompok yang menghina Rasulullah. Itu dia yang tidak. Ini mempercepat. Dan kalau yang ketiga seperti kita jangan orang mendirikan syariat itu dianggap sebagai berlian teroris. Ini luar biasa. Begitu memutar balikan fakta yang ada bahwa adalah Rasulullah akan mempengaruhi saya. Itu penjelasan besar. Terus ini ada pertanyaan yang kedua. Sampai hasil usia berapa tanggung orang tua kepada anaknya. Lalu yang kedua, kalau anaknya berbuat kerja, itu apakah orang tua ikut menanggung hukumannya? Seperti tidak sholat atau tidak menuntut maaf. Lalu kalau anak-anak muslim berada di surga,
Lalu di mana tempatnya anak-anaknya orang-orang yang kafir yang belum balik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya. Ini terlalu banyak poin-poin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak kita yang saya hormati Bapak. Ya, ayat yang saya bacakan tadi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Bapak kita menganggap agak berat kandungan ayat. Padahal kemunafikan mungkin saja kita, sebagian dari kita jatuh di dalamnya. Seperti berkata, tidak jujur. Karena memang Nabi berkata, ya, alamatul nifaq salasa. Tanda kemunafikan ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza tumina khan, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Ya. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia menyalahi janjinya. Ya. Nah mungkin ini ada pada sebagian kita. Ya. Dan memang betul bahwa itu adalah bagian dari kemunafikan. Cuma fikih yang harus diketahui di sini bahwa kemunafikan itu terbagi 2 di dalam Islam. Kemunafikan terbagi 2. Ada namanya nifaq akbar, nifaq besar. Dan ada namanya nifaq asghar, nifaq kecil. Dan karena dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa lain, terbagi 2, ada namanya nifaq i'tiqadi dan ada namanya nifaq amali. Jadi kemunafikan terbagi 2. Perbedaannya, kalau nifaq akbar, kemunafikan besar, ini kemunafikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Kalau dia menghadap kepada Allah belum bertobat, tidak diampuni dosanya. Iya. Ini nifaq akbar. Dan inilah kemunafikan seperti yang terjadi pada sebagian orang di masa Nabi. Kekafiran di dalam hatinya, tapi pura-pura masuk Islam. Mengucapkan syahadat, tapi dalam hatinya apa? Adalah kekafiran. Dia pendam kekafiran. Nah, nifaq yang kedua namanya nifaq asghar atau nifaq amali. Ini terkait dengan amalan. Dia berucap, misalnya berdusta, diberi amanah, dia berkhianat. Itu ciri dari ciri kemunafikan. Tetapi tidak mengkafirkan pelakunya dari keislaman, tidak mengeluarkannya dari keislaman, tidak juga dia dikekalkan di neraka. Kalau disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Sebab dia digolongkan masuk ke dalam pelaku dosa besar. Yang kekal di dalam neraka itu, kalau dia adalah mati dalam keadaan kafir, nifaq akbar, atau mati dalam melakukan syirik akbar, atau mati dalam dia kafir dengan kekufuran akbar. Allah firman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini mungkin poin jawaban untuk Bapak kita yang saya hormati dan Bapak Bangkal. Adapun pertanyaan Pak Yanto, ini pertanyaannya hanya banyak sebenarnya, memang 2 pertanyaan dari bahasa beliau, tetapi di dalam rincian pertanyaannya sebenarnya banyak hal. Ya. Banyak hal yang harus dijelaskan. Baik, saya sesuai dengan apa yang saya mampu tangkap, saya akan terangkan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan pemalsuan terhadap produk-produk. Dimaklumi bahwa Islam ini mendidik umatnya untuk berlaku jujur, berucap yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian pada orang-orang yang jujur. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Innal birra alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa la yazalu ar-rajulu yasduqu hatta yuktabu 'inda Allah siddiqa." Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Terus menerus seorang hamba itu dia jujur, wa yataharra sidq, dan dia berusaha untuk jujur, memilih kejujuran hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Kedudukan yang tinggi ya, sebagai siddiq.
seorang yang sangat jujur. Tapi sebaliknya, iyyakum wal kadhib, kata Nabi, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Sebab kedustaan itu mengarahkan kepada kefajiran. Wal fujur yahdi ilal nar, dan kefajiran mengarahkan kepada neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Terus menerus seorang itu berdusta, dia memilih kedustaan sampai dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya. Karena itu kejujuran dituntut pada segala hal. Apalagi berkaitan dengan masalah hak seorang muslim. Ya. Punya kepemilikannya. Tidak boleh melanggar hak orang lain tanpa hak. Tidak boleh melanggarnya tanpa hak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang sahabat. Ini ucapan ditegaskan oleh beliau di Hajjatul Wada, haji perpisahan. Beliau berkata, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha." Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian, wahai kaum muslimin. Tidak boleh dilanggar. Ya. Sebagaimana terhormatnya hari ini, yaitu hari hari Dzulhijjah, dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, dan bagaimana terhormatnya negeri ini, yaitu negeri Mekah. Iya. Diagungkan darah seorang muslim, kehormatannya dan hartanya. Dan ini adalah perkara yang dijaga. Karena itu tidak boleh seorang hak saudaranya kemudian diambil, ya, tanpa seizinnya. Nah, ini tidak diizinkan, Jadi ini pokok dan dasar. Walaupun ada yang melakukannya, sekali lagi itu adalah perbuatan oknum. Jangan dinisbatkan kepada Islam. Karena Islam itu sendiri, ya, telah melarang dari perbuatan tersebut. Dan dimaklumi bahwa tidak seluruh pemeluk agama Islam mereka menerapkan ketentuan dari Islam tersebut. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan tentang sebagian kelompok dari jemaah beberapa ucapan, ya, sebagian orang yang berucap bahwa Al-Quran tidak lengkap, ya, Quran dan semisal dengannya. Ya, ada yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk pembahasan ini ada dua hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama, dari pokok agama kita dituntut untuk bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah firman, wa aqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut dari 5 nabi. Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, ulul azmi. Bahwa mereka berkata kepada kaumnya, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian semua wahai umat menegakkan agama dan jangan kalian berpecah, bercerai-berai di dalamnya. Karena perpecahan itu bukan sifat umat Islam. Perpecahan bukan sifat umat Islam. Allah berfirman, wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya, sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Tapi memang sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha memiliki hikmah pada segala ketentuan dan takdirnya. Allah telah menakdirkan ada perpecahan di tengah manusia. Ya. Ada perpecahan di tengah umat Islam bahkan. Allah menakdirkan hal tersebut untuk menguji siapa di antara mereka yang benar-benar jujur ingin berpegang di atas syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Di riwayat yang lain, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Tapi harus kita pahami lebih mendalam hadis ini. Karena Nabi mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Jadi yang terpecah masih umat Nabi. Ya. Ketika disebutkan semuanya dalam neraka, ini ancaman bahwa seorang yang masuk di dalam perpecahan, ancamannya adalah apa? Ancamannya adalah neraka. Kemudian Nabi menerangkan kelompok yang benar. Dan ini dari rahmat Allah. Kita tidak ditinggalkan begitu saja tanpa penerangan. Agama kita alhamdulillah agama yang sempurna. Jalannya terang.
Ya, tapi kewajiban kita adalah mempelajarinya. Nabi menerangkan semuanya dalam Al-Quran kecuali satu. Siapa satu ini? Kata Nabi, humul jamaah.